Selamat datang kembali di pertemuan kedua kita kali ini pada mata kuliah Morfodinamika Pantai. Masih di pertemuan kedua klasifikasi pantai, kita akan masuk ke segmen kedua yaitu Tide Modified Beach atau klasifikasi pantai dengan pasang surut mulai menjadi driver utama dalam pengaruh pada pantai tersebut. Ayo kita mulai. Secara umum, Tide Modified Beach atau pantai yang termodifikasi oleh pasang surut ini terjadi di mana pantai tersebut memiliki karakteristik pasang surut yang jauh lebih tinggi dibandingkan wave dominated beach, jelas. Dan secara kuantifikasi berdasarkan RTR yang kita sudah diskusikan atau bahas sebelumnya, RTR-nya itu berkisar antara 3 sampai dengan 10. Itu bisa mengimplikasikan atau bisa menggambarkan bahwa pasang surut atau tunggang pasang pasutnya itu bertambah dan atau gelombangnya itu berkurang. Tinggi gelombangnya berkurang bila dibandingkan dengan wave dominated beach atau klasifikasi pantai sebelumnya. Di kanan ini adalah salah satu contoh gambar atau contoh foto di mana Tide Modified Beach itu berada. Itu bisa kita lihat ada daerah yang cukup landai dan ini bisa terekspos atau bisa terbuka mungkin pada saat ini karena sedang ada fenomena tunggang pasang surut perbani, mungkin jadi sedang rendah-rendahnya. Secara karakteristik biasanya Tide Modified Beach ini memiliki pantai yang curam, kemudian dari segi sedimen itu lebih kasar, kemudian reflektif atau memantulkan gelombang, dan jelas secara pasang surut atau secara tunggang pasut cukup tinggi. Kemudian kita coba masuk ke lebih detail lagi. Kita setelah sebelumnya di wave dominated beach itu ada metode untuk menentukan klasifikasi turunan atau subklasifikasi dari wave dominated beach berdasarkan intermediate, kemudian reflektif dan juga dissipatif berdasarkan diagram yang sudah dibahas. Kali ini kita akan membahas klasifikasi lanjutannya atau subklasifikasinya berdasarkan fenomena atau berdasarkan pengamatan langsung topografinya atau morfologinya seperti apa. Bisa kita lihat di reflective low tide terrace ini adalah salah satu subklasifikasi dari Tide Modified Beach. Bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk Tide Modified Beach yang paling umum dan biasanya memiliki karakteristik gelombang di sekitar 0,45 meter dalam hal tingginya. Kemudian dari segi pasang surutnya atau tunggang pasutnya itu biasanya 10 kali dari tinggi gelombangnya. Jadi misalkan tadi 0,45, tinggi gelombangnya 0,45, maka tunggang pasutnya itu sekitar 4,5 meter. Bisa kita lihat di diagram sebelah kanan, kalau dibandingkan dengan diagram-diagram yang ada pada wave dominated beach yang disampaikan pada segmen sebelumnya, itu selalu itu cenderung lebih simpel dari segi diagram, tapi di sini karena sudah mulai terpengaruh sudah terpengaruh pasang surut dalam fenomena purnama maupun perbani, kita bisa lihat di sini ada garis putus-putus yang menggambarkan HT atau high tide dan garis putus-putus di bawah ini LT atau low tide. Nah, ini sudah mulai menggambarkan adanya dua perubahan atau di diagram ini menggambarkan adanya variasi tinggi gelombang pasang surut. Nah, di sini di reflective low tide terrace itu biasanya ada cusp. Nah, cusp ini adalah undulasi yang terbentuk akibat adanya muatan yang terbawa sampai ke atas. Ini sudah dibahas sedikit pada segmen sebelumnya. Nah, ini terlihat sangat steep atau sangat curam. Nah, ini kenapa reflektif? Seperti juga pada fenomena wave dominated beach, dibilang reflektif karena energinya cenderung tidak terdisipasi, jadi gelombangnya bisa menjangkau hingga ke pantai, kemudian pecah di daerah pantai dan akhirnya kembali sebagai backwash. Nah, di sini sudah mulai ada fenomena kembali yang fenomena
backwash yang terpusat atau biasanya kita kenal sebagai rip. Meskipun ini bukan rip current, tapi ini mungkin masih skala-skala yang lebih kecil. Selanjutnya adalah reflective low tide rips, atau pantai dengan klasifikasi reflektif atau memantulkan energi, dan juga terbentuk rips atau rip current pada saat kondisi low tide. Nah, ini adalah karakteristik utamanya, yaitu bisa kita lihat di diagram. Sementara untuk deskripsinya sendiri, dia terdiri biasanya atau terkomposisi dari gelombang dengan rata-rata tinggi itu sekitar 0,7 dan juga memiliki karakteristik pasir di sekitar medium sand atau pasir yang menengah dari segi kekasarannya, dan juga tunggang pasut itu sekitar 2,5 meter. Bisa kita lihat di diagram ini, kita lihat bahwa pada saat kondisi high tide itu biasanya jangkauan air itu mencapai ke sini, sementara pada saat low tide dia tidak mencapai ke atas, tapi dia mencapai ke sini saja. Nah, pada saat low tide ini, karena tidak ada ridge, kemudian dia energinya lebih besar, dia bisa menghasilkan energi yang cukup untuk mengerodit atau mengerosi daerah sini. Secara spesifik, dia membuat rip channel atau kanal rip yang akhirnya pada saat high tide atau mungkin pada saat low tide juga secara terus-menerus dia akan mengerosi hingga akhirnya terbentuk satu rip channel yang stabil, dan akhirnya pada rip channel tersebut, misalkan di sini ada 3, pada ketiga rip channel tersebut terbentuk rip current secara kontinu khususnya pada low tide. Kemudian selanjutnya adalah ultra dissipative beach. Dalam kategori tide modify beach itu terdapat ultra dissipatif. Jika pada sebelumnya kita bisa melihat bahwa ada kategori disipatif, ini adalah ultra disipatif atau versi disipatif yang lebih tinggi lagi. Jadi kenapa disebut dengan ultra disipatif? Karena pada saat low tide atau maupun pada saat high tide ini energi sangat terdisipasi dengan kuat, karena dari segi pantainya sendiri, dari segi bentuk pantainya, dia secara gradien sangatlah landai, benar-benar sangat landai, hingga menyebabkan gelombang yang datang itu pecah atau breaking waves itu terbentuk dalam bentuk spilling. Jadi dia benar-benar spilling, kemudian ada swash, dan itu kemudian spilling lagi, dan begitu seterusnya hingga akhirnya energinya terdisipasi dengan sangat tinggi, hingga akhirnya energinya itu tersisa sangat kecil. Makanya itu kenapa disebut sebagai ultra disipatif. Sekian, saya ucapkan terima kasih untuk segmen kali ini.